Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore atau selamat malam untuk Bapak Ibu, Opa Oma, kakak adik, maupun rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Hari ini, saya Dr. Ervan, beserta Lions Club, ingin memberikan edukasi tentang diabetes. Ini untuk menyambut Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020. Nah, oleh karena itu, mari kita simak presentasi yang segera akan saya share di screen. Sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis diabetes yang ternyata banyak jenisnya, maka kita sedikit flashback, Bapak Ibu ya, adik kakak, Opa Oma, kita sedikit flashback sedikit mengenai apa sih diabetes itu ya, yaitu di mana kondisi tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan benar. Ini definisi yang paling sederhana ya. Apa itu insulin nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gula puasa dan gula sewaktu, baik pada orang normal, orang pre-diabetes maupun yang sudah diabetes. Orang normal itu yang ditandai dengan warna hijau, yang pre-diabetes itu yang warna kuning, dan yang warna merah itu sudah terlanjur kena diabetes. Orang seringkali lengah di fase kuning ini, ya, di mana sebenarnya di fase pre-diabetes, seseorang bisa kembali lagi ke kondisi normal jika dia berolahraga rutin, ya, kemudian menurunkan berat badan, menjalani pola hidup yang sehat, makan yang baik juga, ya. Nah, di sini kita bisa lihat kadar untuk orang yang normal harusnya gula puasnya di bawah 100, sedangkan gula sewaktunya di bawah 140. Bagaimana dengan prediabetes? Nah, hati-hati kalau sudah gula puasa kita di antara 100 sampai 125. Gula sewaktunya 140 sampai 200. Nah, itu harus hati-hati ya. Nah, kalau sudah diabetes maka gula puasanya di atas 126 dan gula sewaktunya di atas 200 ya, dan timbul gejala-gejala di situ. Nah, inilah kira-kira gambaran garis besar pemisahan sederhana untuk membedakan seseorang itu diabetes atau prediabetes ataupun normal, Bapak Ibu, kakek nenek, opa oma, kakak adik dan rekan-rekan sekalian, ya. Oleh sebab itu, pemeriksaan ini harus dilakukan ya terutama kalau sudah usia 40 ke atas, bahkan usia 30 tiap tahun lah ya. Dan kalau sudah diabetes tiap 3 bulan. Nah, nanti saya akan juga memberitahu mengenai pemeriksaan HbA1c ya, yang akan lebih akurat lagi pemeriksaannya. Walaupun tentu semua pemeriksaan itu tidak ada yang 100% akurat. Ya. Hanya saja dianjurkan sekali lagi ini kita bekerja di laboratorium, walaupun sudah ada alat yang sederhana ya, yang ditindik di jari. Ya. Nah itu mungkin memang bisa lah dijadikan alat pemeriksaan sederhana untuk screening, ya, ataupun untuk mengantisipasi keadaan darurat ketika pasien diabetes berada di rumah, terutama di masa COVID ini. Ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai jenis diabetes. Ternyata jenis diabetes itu banyak ya. Ada tipe 1, tipe 2, diabetes pada kehamilan, dan lain-lain. Nah, tipe 1, ya, kita lihat di sini, ini biasa pada orang-orang yang dari semasa kecil sudah terkena diabetes akibat pankreasnya rusak karena gangguan genetik ataupun memang karena pankreasnya diserang oleh virus atau radang atau imun ya, dan berbagai masalah lainnya termasuk trauma ya. Nah, jadi dia butuh insulin karena pankreasnya rusak. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana yang tipe 2? Yang tipe 2 ini yang justru banyak di masyarakatnya, 90-95%. Dan termasuk prediabetes itu yang tadi saya katakan ya. Nah, di mana sudah terjadi glukosa puasa terganggu dan toleransi glukosanya terganggu pada prediabetes ini. Nah, akhirnya bisa menjadi diabetes tipe 2. Nah, ini rata-rata karena pola hidup ya, karena kegemukan, ya kan. Nah, akhirnya memang pankreasnya mungkin belum rusak semua ya. Awalnya insulinnya mulai terganggu ya, tidak bisa digunakan oleh tubuh dengan baik. Ya. Tapi lama-lama pankreasnya juga akhirnya kecapean, nggak bisa menghasilkan insulin, sehingga gulanya tinggi ya. Karena insulin itu fungsinya untuk menangkap gula ya, memasukkan gula ke dalam sel tubuh. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai perumpamaan yang lebih gampang ya. Nah, juga diabetes pada kehamilan hati-hati ya, apalagi kalau sampai bayinya itu 4,5 kilo ke atas beratnya.
Ya, walaupun anaknya terlihat lucu, ya, kumpul, ya, tapi hati-hati, ibunya berisiko terkena diabetes gara-gara kehamilan tersebut. Nah, ini faktor risiko diabetes tipe 2, ya, yaitu kegemukan, ya, dan juga ada faktor keturunan, walaupun sebenarnya hanya 14%. Jadi sekali lagi, jangan putus asa jika bapak ibu kita atau kakek nenek ada yang mengidap diabetes, karena kita bisa mengubah hal itu dengan menjaga pola hidup yang sehat. Dan jangan lengah juga bagi mereka yang tidak punya riwayat nenek moyangnya diabetes. Ya. Bisa jadi kita kena diabetes apabila pola hidup kita kurang sehat. Ya. Nah, yang beresiko biasanya yang perutnya buncit di tengah, ya, kayak apel istilahnya. Nah, ini biasa pada laki-laki. Pada perempuan biasa gemuknya tuh di bagian panggul dan pinggul dan pantat, ya, yang kayak buah per itu lebih aman justru. Ya. Tapi tetap secara umum lebih baik jangan gemuk, ya. Dan idealnya wanita lingkar pinggangnya di bawah 80 cm dan pria di bawah 94 cm. Ya. Dan hati-hati kalau usia di atas 45, apalagi sekarang makin muda ya, banyak kena diabetes pada usia anak-anak bahkan ya. Jadi sebisa mungkin usia 30 juga sama ya. Selalu cek rutin gula, kolesterol, jantung, ginjal, liver ya. Rekam jantung gitu ya. Ronsen juga. Ini mas tahun sekali lah ya. Ke dokter gigi tahun 2 kali, ke dokter mata tahun sekali. Untuk semua orang sehat, apalagi untuk pasien diabetes nanti ya, kita juga akan pelajari lagi bagaimana cara pengontrolannya. Ya. Juga hati-hati yang darah tinggi juga beresiko untuk diabetes, yang kolesterol juga beresiko diabetes, yang diabetes waktu hamilnya juga beresiko diabetes seumur hidupnya ya. Tadi termasuk jika bayinya di atas 4,5 kilo ya. Dan apabila gaya hidupnya kurang sehat ya, dengan jarang olahraga, kemudian makan sembarangan ya, termasuk jika ada turunan diabetes juga dan turunan darah tinggi. Hati-hati, ini semua faktor risiko untuk mengidap diabetes. Nah, ini bagaimana kejadiannya jika pankreasnya mulai terganggu ya. Awalnya insulinnya terganggu nih pada diabetes tipe 2 nih ya, beda dengan diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 2 ini sekali lagi tadi saya umpamakan misalnya insulin itu adalah polisinya ya, dan gula itu adalah penjahat, sehingga polisi harus tangkap penjahat untuk dimasukkan ke penjara ya. Sama nih. Insulin sebagai polisi harus menangkap gula sebagai penjahatnya untuk dimasukkan ke sel tubuh yang kita umpamakan sebagai penjaranya gitu ya, supaya tubuh bisa menggunakan gula itu. Karena kalau nggak ditangkap sama insulin, gula ini beredar kemana-mana dan merusak ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Oleh karena itu komplikasi diabetes bisa ke mata, ginjal, jantung, ya, kulit, segala macamnya, ya, ke kaki. Ya. Oleh karena itu, karena gulanya tidak masuk ke sel tubuh, maka pasiennya sering berasa susah kenyang, ya, lapar terus, sehingga dia makin banyak makan, gulanya makin naik, ya, kayak lingkaran setan. Ya. Kemudian setan lagi salah ya Bapak Ibu ya. Padahal salah kita sendiri juga karena pola hidup yang nggak sehat. Nah kemudian juga akan cepat haus ya, karena gulanya tinggi ya. Kemudian beredar ke seluruh tubuh dan akhirnya gula yang berlebihan itu dibuang melalui ginjal ya, sehingga kencingnya juga manis. Gara-gara gula konsentrasi tinggi itu membawa air keluar sehingga kita juga makin merasa haus. Dan akhirnya lama-lama juga awalnya gemuk, lama-lama jadi kurus deh, karena tubuh tidak bisa menyimpan energi dari gula tadi. Ya. Jadi walaupun gula masuk banyak, akhirnya terbuang juga gitu ya, karena sudah rusak sistem tubuhnya. Cepat lapar, cepat haus, ya, dan juga banyak kencing. Ya. Dan banyak gejala yang lain yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah ini kira-kira nih pankreas ya, yang warna ungu, yang paling kiri ya, bentuknya seperti itu. Jadi pada diabetes itu terganggu ya karena pankreas yang memproduksi insulin, pabriknya, pabrik polisinya ya, akademi polisinya istilahnya di situ ya. Jadi pankreas tidak bisa menghasilkan insulin, lambung lebih cepat kosong, sel ototnya juga nggak bisa menggunakan resisten terhadap insulin ya, sehingga gula nggak masuk ke ototnya, beredar kemana-mana, hatinya juga ngeluarin gula juga ya ke dalam darah ya. Nah ini kriteria diagnosisnya kapan seseorang itu dikatakan terkena diabetes tipe 2 ya. Kadar HbA1c-nya di atas sama dengan 6,5%.
Ya, yang tadi sudah kita bahas kalau yang lainnya. Sekarang kita bahas mengenai HbA1c-nya. HbA1c ini ya lebih akurat karena ini enzim yang terikat pada sel darah merah kita. Dan dia ngikutin siklus sel darah merah kita, di mana siklus sel darah merah kita itu 3 bulan ya, tiap 3 bulan dirombak. Sehingga kita bisa mengetahui kadar gula kita tiap 3 bulan melalui pemeriksaan HbA1c. Sehingga Bapak Ibu nggak bisa lagi nih bohongin dokter ya, karena seringkali pasien puasa sekeras mungkin sehari sebelum ketemu dokternya supaya kadar gulanya turun ketika datang ke dokter yang gitu. Nah itu sebenarnya menipu diri sendiri sih ya. Nah dengan HbA1c ini dokternya nggak bisa dibohongin lagi karena ketika diperiksa nggak peduli Bapak Ibu puasa atau enggak sehari sebelumnya, tapi ketahuan 3 bulan ini rata-rata kadar gulanya berapa ya. Nah ini ya kegemukan dan gejala tambahannya tadi ya kelihatan kabur ya, cepat capek, cepat ngantuk ya, berat badannya lama-lama turun, yang awalnya gemuk ya, infeksi kulit yang susah sembuh, termasuk sering jamuran, infeksi seorang kencing, kulit kering dan gatal, baal kesemutan ya, darah tinggi ya. Nah ini jangan sampai juga kita terlalu panik ya, kalau misalnya baal, terus tiba-tiba berpikir oh jangan-jangan ini gula. Boleh kita waspada tapi jangan panik dulu ya, karena gejalanya ini juga bisa aja misalnya jamuran biasa, infeksi saluran kencing biasa ya, dan juga kolesterol juga bisa. Nah ini gejala resistensi insulin ketika tubuh sudah kesulitan ya, karena gula semakin banyak, polisinya kewalahan, insulinnya kewalahan nangkepin gulanya. Ini ada skin plaque ya, kelainan pada kulit seperti itu ya, seperti kutil tapi bukan kutil itu ya. Dan kemudian hitam ya di jari belakang leher maupun di ketiak itu bukan daki ya. Jadi Bapak Ibu bersihin sekuat tenaga pun itu dakinya nggak akan keluar karena ini bukan daki ya. Ini namanya acanthosis nigricans, di mana menjadi suatu pertanda bahwa tubuh kita sudah mulai terganggu dalam menggunakan insulin. Ya. Pertanda untuk diabetes atau gejala awal dari diabetes. Pada anak-anak juga sering begitu, ya, anak yang gemuk ya. Kadang tali lehernya juga hitam, hati-hati. Nah ini polycystic ovarian syndrome PCOS banyak juga nih siapa yang misalnya mantunya atau putrinya atau istrinya yang susah mendapatkan anak ya. Ya ini juga menjadi risiko untuk kena diabetes ya. Karena gangguan hormon, gangguan kesuburan, suka jerawatan, botak ya, rambut di wajah ini, berat badan naik ya. Sehingga akhirnya jatuhnya darah tinggi, kolesterol dan kena diabetes juga dia. Oleh karena itu, dokter harus menstabilkan hormonnya, bahkan diberi juga obat diabetes. Ya. Nah, kalau yang prediabetes, langkah lagi menjadi diabetes. Yang tadi saya katakan, kalau gula puasanya 100-125, atau misalnya gula darah 2 jam habis makan, itu 140-199, yang belum sampai 200. Nah, ini harus jaga pola makan, ya. Turunin berat badan sampai 7%, olahraga, ya. Dan ulang tes setiap tahun. Berat badan turun setengah kilo aja tiap minggu. Jadi sebulan tuh turun 2 kilo aja, jangan terlalu cepat, bahaya ya. Olahraga juga nggak usah berat-berat, setengah jam tiap hari jalan kaki yang cepat. Nggak usah yang aneh-aneh atau berenang. Ya. Yang penting setengah jam tiap hari atau 2 hari sekali pun itu udah syukurlah ya. Dan makan ya kurangi setengah dari biasanya. Kalau kesulitan menghitung kalori ya, itu paling gampang, makan setengah dari biasanya. Dan makan juga bisa aja tiap 3-4 jam makan dikit-dikit. Jadi porsi yang 3 kali sehari dibagi 6 porsi ya, supaya gulanya nggak naik drastis. Jenis makanan juga harus dilihat, sering diedukasi di masyarakat juga ya, jangan sampai makan yang berlemak, yang gorengan ya, kulit ayam ya, keju ya, susu yang tinggi lemak ya. Kalau susu rendah lemak khusus diabetes sih enggak, masih mending lah ya. Kemudian apapun itu intinya jangan banyak sih. Walaupun nggak ada pantangan yang banget 100% dihindari sebenarnya. Yang penting jangan banyak ya. Kalau asal icip-icip aja dan berhenti sebelum kenyang ya, dan makan sebelum lapar, itu intinya ya. Nah, ada juga istilah sindroma metabolik, yaitu sekumpulan faktor risiko penyakit jantung. Nah, kadang orang sekarang nggak cukup lagi ngomongin diabetes Bapak Ibu, tapi ngomongin sindrom metabolik. Apa itu? Mulai lingkar pinggangnya dilihat, triglyceridnya, HDL-nya, tekanan darahnya, gula puasanya, dan macam-macam. Jadi sindrom metabolik itu adalah kombinasi dari semua ini. Dan ada beberapa versi ya, ada versi ATP3, AHN, HLB itu yang paling kiri, ada versi WHO, AACE, IDF. Ya. Biasa kalau kita nggak mau pusing ya ambil yang WHO misalkan. Ya. Ini mungkin tiap dokter juga mungkin ada kebijakan yang berbeda.
mengambil yang mana. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Intinya kalau semua ini terganggu, maka kita dianggap mengalami sindrom metabolik. Ya. Mengenai ukuran-ukurannya tadi saya sudah singgung. Ya. Nah, ini jumlah pasien diabetes semakin meningkat, mengerikan sekali, dan itu menjadi beban bagi Indonesia maupun dunia, termasuk beban BPJS. Ya. Ini ya, di seluruh dunia juga. Ya. Nah, ini di Amerika ya. Nah, ada juga istilah diabetes dan obesitas, itu diabesitas. Ya. Nah, ini ya. Kalau di Amerika 1/3-nya gemuk, 1/5-nya sangat gemuk. Ya. Dan 80% itu pasien diabetes tipe 2 itu kegemukan. Dan kegemukan pada anak-anak meningkat 2 kali lipat nih dalam 20 tahun belakangan. Dan diabetes pada anak pun akhirnya naik 3 kali lipat dalam 5 tahun belakangan. Itu anaknya sampai segemuk itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan lagi memberikan makanan atau minuman manis-manis dan banyak ke anak dan cucu kita atau siapapun itulah ya, tetangga atau karena juga ada tetangganya yang memberikan gula yang banyak kepada anak tetangganya ya. Niatnya baik tapi malah bisa membahayakan. Dan anak-anak juga semakin banyak terkena diabetes, termasuk pasien saya ya, dan rata-rata usia 12-14 tahun, anak perempuan lebih banyak ya, dan rata-rata sih sudah punya riwayat diabetes di keluarga ya, dan gemuk. Ya. Nah, anak gemuk akan jadi orang dewasa yang gemuk. Nah, ini hati-hati. 50% anak gemuk akan jadi orang dewasa yang gemuk. Jadi kasihanilah anak-anak yang gemuk. Ya, jangan lihat itu imut lagi atau ya intinya jangan dianggap lucu lah ya. Karena kesian membahayakan dirinya juga. Dan 26-41% balita gemuk akan jadi orang dewasa yang gemuk. Jadi sebenarnya makanan sehat, pola hidup sehat itu bukan berarti. Karena seringkali pasien diabetes itu merasa, saya sudah kena diabetes, hidup saya tidak berharga, ya harus olahraga, harus makannya. Nggak bisa enak-enak lagi, kemudian harus minum obat seumur hidup. Sebenarnya pola hidup sehat itu harus dilakukan semua orang, termasuk anak-anak. Itu aja intinya ya. Jadi sebenarnya nggak perlu misalnya ketika pasien diabetes terus yang lain masak makanan sendiri yang enak-enak itu juga nggak baik ya. Baik. Justru ketika memang sudah ada di keluarga itu ada diabetes, semuanya harus ngikutin standar pola hidup pasien yang sudah diabetes itu. Begitu ya. Nah, ada di iklan-iklan ya semua makanan serba manis ya kan. Makanan-makanan dari fast food begitu ya. Nah, ini kan juga seringkali menjadi pemicu anak-anak itu untuk yang diiklankan di TV di hari-hari libur begitu ya. Gitu. Nah inilah hati-hati juga jangan sampai anak-anak sekarang ini seringkali libur kemudian duduk main game gitu ya. Itu lebih baik didorong untuk berolahraga ya atau beraktivitas fisik di luar ya. Walaupun tetap menjaga protokol kesehatan gara-gara ada COVID ya Bapak Ibu. Kita punya obat, ada suntikannya pula gitu ya. Ya memang, tapi kan kalau bisa dicegah lebih baik. Ya kan, mencegah lebih baik daripada ya. Karena kalau sudah kena obatnya seumur hidup tuh, jangan obat. Bapak Ibu yang kondisi tertentu malah dicampur dengan suntikan juga, dikombinasikan dengan suntikan. Ya. Nah ini obatnya ini sebenarnya nggak bikin ketergantungan nih. Orang sering kali salah Bapak Ibu. Tergantungan obat nih kalau sudah punya diabetes dan darah tinggi, ya kan? Padahal sebenarnya bukan ya. Karena kalau yang ketergantungan tuh kayak obat nyeri, obat pegel, obat sakit kepala, obat tidur, itu justru bikin ketergantungan. Tapi lucunya masyarakat justru mengkonsumsi obat itu lebih banyak. Giliran kena diabetes dan darah tinggi, disuruh minum obat nggak mau. Ya, padahal sebenarnya obat diabetes, obat darah tinggi itu bukan bikin ketergantungan, tetapi obat itu mengontrol ya. Dan nggak bisa nyembuhin sih, memang belum ada obatnya. Sehingga kalau nggak minum ya tinggi lagi, tapi bukan bikin ketergantungan Bapak Ibu ya. Jangan salah ya. Tolong ini diedukasi juga ke teman-teman, rekan-rekan keluarga yang lain. Nah ini biaya berobat diabetes tentu akhirnya juga jadi meningkat ya kan,
meningkatkan risiko pengangguran juga ya, karena apalagi kalau sampai cacat ya kan, kalau sampai kakinya diamputasi ya kan, nah, itu kesian ya. Nah, dan juga diabetes ini biasanya buruk biasanya kondisinya ya. Insulinnya makin lama juga makin berkurang sehingga perlu tambahan insulin dari luar dengan suntikan ya. Nah, angka kematiannya juga pada pasien diabetes juga meningkat ya, apalagi kalau kita lihat ya yang di diagram ini ya. Kita lihat di sini ya. Kalau yang sehat yang biru di paling bawah itu ya, angka kematiannya segitu, tapi kalau yang hijau ya itu darah tinggi plus kolesterol ya. Yang diabetes yang kuning ya, mirip-mirip tuh. Tapi yang diabetes lebih tinggi daripada yang cuma darah tinggi dan kolesterol ya. Kita lihat di yang titik-titik kuning. Tetapi kalau yang merah, nah ini kalau dia diabetes, darah tinggi, kolesterol, tentu angka kematiannya paling tinggi dibanding yang sehat, yang darah tinggi, kolesterol dibanding diabetes doang ya. Jadi hati-hati kalau sudah kena diabetes jangan putus asa ya. Kita masih bisa mencegah supaya diabetesnya nggak berlanjut ke komplikasi-komplikasi yang lain ya. Nah ini penyebab kematian juga di slide selanjutnya ya kita bisa lihat ya rata-rata itu penyakit jantung, padahal juga penyakit jantung bisa karena diabetes juga ya, komplikasi diabetes itu termasuk jantung kan. Nah, baru penyakit jantung lain dan diabetes, kanker ya, stroke itu masih kalah dengan diabetes ya. Nah kabar baiknya yaitu diabetesnya bisa dicegah Bapak Ibu ya. Nah dan yang kalau sudah terlanjur kena kita bisa cegah supaya nggak makin parah ya. Nah jika mengalami toleransi glukosa terganggu ya, ini biasanya begini ya. Nah, maka kurangi berat badan sebanyak 7%, olahraga ya. Saya tadi bilang 150 menit per minggu, yaitu ya 30 menit sehari lah, minimal 5 hari dalam seminggu ya. Atau tiap 2 hari sekali gitu ya. Gak usah olahraga-olahraga berat ya, berenang, sepeda ya, jalan cepat, gak usah lari ya. Banyak yang lututnya jadi terganggu ya gara-gara beban ya di akibat lari. Ya. Kalau turun tangga juga hati-hati ya. Bebannya berat walaupun kelihatannya cuma turun ya. Nah, ini mengubah pola hidupnya tadi ya. Kita sudah bilang tadi minimal ya turunnya setengah kilo lah per minggu, jangan kebanyakan ya. Obatnya juga harus teratur ya. Nah ini pola makannya ya, perbanyak buah ya. Yang makin merucut ke atas itu yang makin bahaya ya. Yang di bawah tuh yang kayak buah segala macam ya itu yang bisa lah dimakan lebih banyak ya. Yang serat, sayuran ya. Nah, ini kalau dalam satu piring yang kita anggap yang bulatan ini piring, itu setengahnya harusnya sayur semua ya, kemudian seperempatnya protein, telur entah itu daging, dan seperempatnya karbohidrat ya. Yang penting kurangi setengah aja porsinya ya. Yang biasa makan 2 piring sepiring, yang biasa makan sepiring setengah piring ya. Yang biasa makan kue satu, kuenya setengah ya kan. Nggak masalah ada snack juga ya kan, asal snacknya sehat, buah dan sayur ya. Tiap 3-4 jam makan nggak masalah juga, asal porsinya kecil-kecil ya. Yang kita lihat di sini makin lama makin besar porsi kita makan ya, karena ini salah satu produk fast food ya, French fries yang makin hari ternyata kemasan makin besar ya. Nah ini ya olahraga ya, jangan sampai anjingnya yang disuruh olahraga tapi tapi majikannya malah duduk ya, anjingnya malah treadmill tuh ya, walking the dog, jangan sampai begini. Nah ini apa yang salah nih di gambar ini ya, ini slide selanjutnya. Ini mau fitness tapi dianya nggak mau naik tangga ya, malah naik eskalator ya. Jadi makanya kalau bisa parkirin mobil juga jauh-jauh biar kita bisa jalan ya. Dan kalau perlu ya naik tangga ya, jangan naik lift ya. Apalagi kalau kita jarang olahraga ya. Jadi harus jaga berat badan karena ketika di scan ini orang gemuk itu yang kelihatan putih ya. Isinya lemak semua itu ya. Ini berbahaya ya. Nah, diabetes itu sekali lagi ya, kalau bisa targetnya HbA1c-nya di bawah 7 ya. Setelah pola hidupnya juga diubah ya. Terkait dengan terapinya, ini saya nggak bisa bahas lebih lanjut karena ini tergantung kondisi Bapak, Ibu, kakak, adik, rekan-rekan, Pak Oma sekalian ya. Konsultasikan dengan dokter Anda sendiri ya.
Yang pasti semua harus terkontrol ya. Nah, ini target terapi ya, HbA1c di bawah 7, gula puasa di bawah 70 atau di bawah 130, dan gula darah 2 jam habis makan itu di bawah 180 ya. Jadi sekali lagi HbA1c di bawah 7, gula puasa di bawah 70 atau 130, dan gula darah 2 jam habis makan di bawah 180. Kalau gula 2 jam habis makannya masih di atas 200, itu berarti belum terkontrol ya. Nah, kalau nggak ada gejala gimana nih? Sering banget ya orang tuh udah terlambat kena diabetes. Jadi jangan heran misalnya tahu udah ada komplikasi ya. Padahal katanya baru aja minggu kemarin saya didiagnosis diabetes, Dok. Nah, itu belum tentu ya, bisa jadi sudah 5-6 tahun biasanya ya. Baru ketahuan aja gitu karena selama ini nggak ada gejala ya. Oleh karena itu mendingan kita sering check up ya. Untuk ibu hamil juga seringkali usia 24 sampai 28 minggu kehamilan harusnya sering dicek ya. Dan apalagi selama kehamilan tuh gulanya tinggi terus. Harusnya sampai 6-12 minggu setelah melahirkan juga dicek terus ya. Dan ulang tes juga tiap 3 tahun supaya nggak jadi diabetes beneran seumur hidup ya. Nah, pada anak sekali lagi dorong untuk olahraga, main di luar, batasi nonton TV ya. Dan main video gamesnya batasi, pola makan sehat, awasi porsi makannya, jangan suruh mereka ngabisin makanan ya. Kalau mereka memang udah kenyang gitu ya. Biasa oma-opa tuh yang seringkali khawatir kalau cucunya bisa kurus ya. Maunya yang gemuk gitu biar sehat katanya. Itu udah nggak zaman ya Pak Oma ya. Nah, ini operasi diabetes, ini kalau yang diabetesnya sudah parah ya nggak bisa ngatur nafsu makan, itu lambungnya sampai dipotong seperti itu, di bypass ya. Nah, oleh karena itu jangan lupa harus ada dukungan keluarga juga, demikian kita bisa lebih semangat. Jika masih ada pertanyaan, bisa subscribe akun YouTube saya, ya ada akun Instagram saya juga di situ, dan ada konsul online juga di situ, dan ada website alamat praktek saya. Saya hanya ingin mengingatkan bagaimana jika kita sudah terlanjur kena komplikasi ya. Kalau komplikasi mata harus cek ke dokter mata udah pasti ya. Kalau belum kena ya minimal setahun sekali dicek. Gigi setahun 2 kali ya. Itu bukan hanya pada orang diabetes sih, pada orang sehat juga ya. Karena mata sama gigi ini juga sangat berpengaruh ya untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Untuk gigi juga kalau ada gigi yang bolong itu harus ditambal karena, dan gusi juga ya. Karena kalau tidak diatasi itu gula darahnya akan naik ya, dan susah dikontrol ya dengan obat. Makanya hati-hati kalau minum obat gula, udah pola hidup sehat kok nggak turun-turun gulanya. Bisa jadi ada infeksi di gigi, infeksi di kulit kaki ya, hati-hati ya. Untuk di kaki juga ya, jangan pakai sandal yang terlalu sempit ya atau terlalu besar ya, pakai ukuran yang pas ya, terutama kalau bisa sepatu. Jangan olahraga telanjang kaki ya, jangan didengar itu ya. Itu bahaya karena orang diabetes sarafnya rusak sehingga tidak bisa merasakan sakit. Akhirnya malah melepuh ya, kena sinar matahari kan, aspal yang panas itu misalnya, atau kena paku pun kadang nggak berasa ya. Kalau bisa gunting kuku juga minta anak cucu atau siapapun itu ya, jangan sampai gunting kukunya terlalu pendek. Dan juga untuk yang sudah kena ginjal ya, sudah kena komplikasi ke ginjal, itu juga tergantung ya stadiumnya juga. Kalau yang belum cuci darah ya syukur alhamdulillah gitu. Tapi kalau sudah terlanjur cuci darah, Anda harus ikuti anjuran dari dokter, dan tiap orang beda-beda ya anjurannya gitu ya, dan perintah dari dokter beda-beda juga. Bagaimana dengan komplikasi jantung, juga harus konsultasi ke dokter jantung atau penyakit dalam ya. Dan komplikasi yang lain juga silakan Anda konsultasikan ke dokter, jangan sampai Anda mengatasi komplikasi itu sendiri ya. Demikian akhirnya presentasi dari saya Bapak Ibu. Sekali lagi salam sehat untuk kita semua dan selamat Hari Diabetes Sedunia. Salam dari saya Dr. Ervan dan Lions Club Indonesia. Sampai jumpa di sesi berikutnya.